Halo semuanya, selamat datang di evolusi sistem yang baru. Ini adalah cerita yang seru. Sebelum kita mulai, pastikan kalian subscribe dan like video ini. Tolong berikan like, share, dan juga komentar kalian. Banyak yang menanyakan judulnya, nanti akan kuberitahu di akhir video. Untuk episode kedua, kalian bisa langsung klik stempel waktu yang tersedia. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita ini dibuka dengan penampakan para gadis siluman ular. Setengah tubuh mereka adalah ular, dan setengahnya lagi manusia. Di tengah mereka ada sebuah telur berwarna putih bersih. Mereka berdiri mengelilingi telur itu, menatapnya dengan lekat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam. "Hah? Bukannya aku sudah mati?" Salah satu gadis ular berkata. Adik ke-11 akan segera menetas. Seketika, retakan mulai menjalar di cangkang telur itu, hingga akhirnya pecah. Dari dalamnya muncul sesosok bayi mungil. Bayi ular itu menatap sekelilingnya dengan bingung. Dia melihat para gadis ular di sekitarnya, dan berpikir dalam hati, "Gawat, di mana aku ini? Ya Tuhan, jangan-jangan aku bereinkarnasi," pikirnya. Panik. Kemudian, semua wanita ular itu mulai mendekatinya. Ular kecil itu hanya bisa mengerjapkan matanya. Berpikir, "Wow, banyak sekali gadis monster di sini. Dan semuanya sangat menawan." Baru saat itulah dia tersadar bahwa wujudnya sendiri telah berubah menjadi seekor ular. Dia berpikir, "Bagaimana bisa aku menjadi ular? Transformasiku bahkan belum sempurna." Belum selesai dia terkejut, salah satu siluman ular berambut hijau menatapnya dengan ekspresi merendahkan. Dengan sinis dia berkata, "Sepertinya level garis darahnya ada di tingkatan paling payah. Cih, benar-benar spesimen gagal yang tak berguna." Dia lalu menjelaskan bahwa garis darah terbagi menjadi 4 tingkatan. Surga, bumi, misterius, dan kuning. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Bahkan garis darah tingkat kuning terendah pun bisa menyelesaikan transformasi. Dan kau, katanya, bahkan tidak punya tingkatan sama sekali. Wanita ular lain menimpali. "Hei, lihat baik-baik. Sepertinya dia itu ular jantan." Gadis berambut hijau itu menatap tajam protagonis kita yang malang. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram lehernya, dan mengangkatnya tanpa ampun. Menjijikkan sekali, desisnya. "Sudah kuduga, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan garis darah. Makhluk gagal." Akibat cengkeraman itu, ular kecil kita hanya bisa merintih kesakitan. Gadis itu melanjutkan, "Sudah jantan, lemah pula." Wanita ular yang lain ikut mencemooh karakter utama. "Benar, lemah sekali." Gadis berambut hijau itu terus berbicara. "Klan ular perkasa kami selalu terlahir sebagai wanita yang kuat. Klan wanita ular yang agung. Tapi sekarang, seekor jantan lahir tanpa garis darah sedikit pun. Ini penghinaan." Sambil meremasnya erat, dia mengancam, "Akan kujadikan kau santapan malam ini juga. Dasar sampah." Karakter utama kita yang kesakitan hanya bisa meraung dalam hati. Sialan, dunia gila macam apa ini? Tepat saat itu, sebuah suara yang tenang terdengar. "Tunggu, kakak." Seketika, gadis berambut hijau itu terdiam dan menoleh. Kita pun melihat sesosok wanita ular berambut putih yang anggun. Dia berkata, "Kakak kedua, lepaskan dia." Semua orang tampak terkejut melihat kehadirannya. Para siluman ular membungkuk hormat padanya. Namun, gadis berambut hijau itu memberanikan diri bertanya, "Kakak pertama, apa gunanya memelihara ular jantan tak berguna ini?" Protagonis kita yang lucu masih meronta-ronta dalam cengkeramannya. Tiba-tiba, sebuah suara mekanis bergema di kepalanya. Peringatan untuk host. Keinginan untuk menjadi kuat telah mencapai puncaknya. Sistem evolusi tak terbatas resmi diaktifkan. Sebuah jendela sistem transparan muncul di hadapan sang karakter utama. Ular kecil kita melihat ini
dengan mata berbinar dan berpikir, benar, ini adalah sistem. Akhirnya, penyelamatku datang. Sistem, tolong selamatkan aku. Sebuah layar biru kemudian muncul di hadapannya, menampilkan berbagai tulisan dan informasi. Sistem memberitahunya, host dapat melahap makhluk-makhluk kuat dan harta karun langka untuk meningkatkan garis darah. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan poin evolusi. Karakter utama bersorak dalam hatinya. Ini luar biasa. Selama aku punya poin evolusi yang mencukupi, aku bisa terus meningkatkan levelku tanpa batas. Saat itu, wanita ular putih berkata, klan ular perunggu kita sudah sangat sedikit. Kita tidak bisa menyingkirkannya begitu saja, hanya karena dia terlahir sebagai jantan. Mendengar itu, gadis berambut hijau akhirnya melepaskan cengkeramannya. Ular kecil kita langsung berkata, kakak benar, aku bukan makhluk tak berguna. Aku bisa berevolusi. Mendengar kata-kata itu, gadis berambut hijau menatapnya dengan tajam, seakan ingin mengulitinya. Hidup, hidup. Dia mencibir, lalu melemparkannya ke tanah. Untungnya, karakter utama kita berhasil mendarat dengan selamat. Di sisi lain, wanita ular putih berkata, aku baru kembali berburu dari pegunungan tersembunyi. Aku sudah menyiapkan makanan di pintu masuk gua. Semuanya, pergilah makan. Mendengar perintah itu, semua wanita ular bersorak gembira. Hidup kakak pertama. Sementara itu, si ular kecil sudah menatap tumpukan makanan itu dengan lapar. Dia berkata, sial, dengan makanan sebanyak ini, jika aku melahap semuanya, aku pasti akan naik level dan aku bisa berevolusi. Dengan semangat, dia pun merayap menuju makanan itu. Tapi, apakah semua akan semudah itu? Tentu saja tidak. Gadis berambut hijau itu sekali lagi datang dan menghalangi jalannya. Dia kembali menangkap ular kecil itu dan berkata, hei, sampah jantan, tidak ada jatah untukmu di sini. Enyahlah. Lalu dia melemparkannya lagi. Ular kecil itu memprotes. Makanan itu dibawa kakak kedua untuk semua orang. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Wanita ular hijau itu menjawab dengan angkuh. Makanan ini disiapkan kakak pertama untuk ujian garis darah. Beberapa hari lagi, makhluk sepertimu yang lahir tanpa garis darah. Apa hakmu untuk menyentuh makanan ini? Dia lalu menghempaskan ular kecil itu dengan ekornya. Anak itu terlempar keluar gua. Hatinya terbakar amarah. Penghinaan ini, tunggu saja. Saat aku sudah naik level dan menjadi lebih kuat, aku bersumpah akan kurobek setiap sisik dari tubuhmu. Tak lama, seekor ular putih menghampirinya. Sambil menyodorkan sepotong daging, ia berdesis. Kau tak bisa menyalahkan mereka. 3 hari lagi, ujian ibu ular akan dimulai. Siapapun yang gagal memenuhi standar kekuatan akan dilenyapkan tanpa ampun. Ular kecil itu terperanjat mendengar kabar itu. Gagal memenuhi standar akan dilenyapkan. Begitulah kejamnya klan ular. Lanjut si ular putih. Jadi, kenapa kalian semua tidak kabur? Suaranya menggema dengan dingin. Seluruh wilayah ini disegel oleh kekuatan ibu ular. Bukan berarti ia adalah ibu kandung dari semua ular di sini. Anggap saja dia adalah penguasa terkuat di wilayah ini. Dalam 3 hari, semua ular akan dipanggil paksa menuju sarang surgawi untuk mengikuti ujian. Mustahil untuk kabur. Raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. Cepat makanlah. Mungkin ini akan jadi makanan terakhir kita. Setelah berkata begitu, ular putih itu pun menghilang. Karakter utama kita, Manhi, merenung dalam keputusasaan. Sial sekali. Kenapa aku harus terlahir kembali menjadi ular? Situasi ini benar-benar membuatnya tertekan. Tapi tiba-tiba, matanya berbinar penuh harapan. Untungnya, aku punya sistem cheat. Sekarang semuanya bergantung padamu. Sistem tanpa ragu. Ular kecil itu melahap potongan daging. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Host telah melahap iblis
serigala angin level 1. Anda mendapatkan 10 poin evolusi. Host telah menjadi iblis level 1. Menggunakan 10 poin evolusi untuk berevolusi, seketika pilar cahaya surgawi turun dari langit, menyelimuti tubuh si ular kecil. Evolusi pun dimulai. Tubuhnya bertumbuh pesat, menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Mungkin 20 kali lipat. Dengan satu kibasan ekor, ia menghantam pohon di dekatnya, dan seketika pohon itu hancur berkeping-keping. Manhi terkejut melihat kekuatannya sendiri. Luar biasa. Inikah kekuatan iblis? Inikah kekuatan monster buas? Aku merasa sangat kuat, dipenuhi kekuatan baru. Ia pun menyelinap lebih dalam ke hutan. Tak lama setelah ia pergi, ular putih dan seekor ular hijau tiba di lokasi itu. Melihat kehancuran yang tertinggal, mereka keheranan. Kekuatan macam apa yang melakukan ini? Adegan pun beralih, membawa kita lebih dalam ke hutan. Di langit, seekor elang terbang sambil mencengkeram seekor ular kecil. Sementara itu, pahlawan kita bersembunyi di celah bebatuan dengan waspada, mengintip keluar. Ia berpikir, ular yang dimangsa barusan. Pastilah monster iblis tingkat tinggi. Aku masih terlalu lemah. Namun, ketenangan itu pecah. Sebuah auman monster yang dahsyat menggema dari tengah hutan, membuat seluruh daratan berguncang hebat. Mendengar itu, karakter utama kita segera merayap ke atas pohon. Pertarungan antar monster kuat, mungkin. Aku bisa memanfaatkan kekacauan ini. Dari atas pohon, ia menyaksikan pertarungan epik. Seekor kura-kura raksasa dan monster kelabang sedang bertarung sengit. Monster kelabang itu meraung marah. Tak mau kalah, si kura-kura membalas dengan aumannya sendiri, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Manhi yang menonton dari jauh hanya bisa bergumam, gila. Pertarungan ini terlalu brutal. Seharusnya salah satu dari mereka sudah mati sekarang. Tapi kedua monster itu terus bertarung tanpa henti. Tiba-tiba, monster kelabang itu tampaknya melepaskan serangan pamungkasnya. Sebuah sinar energi merah ditembakkan ke arah kura-kura. Serangan itu telak mengenainya, membuat tubuh raksasa kura-kura itu terdorong mundur dengan keras. Kura-kura itu kini terluka parah. Murka, ia pun mempersiapkan serangan balasan. Listrik petir mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya, menghentakkan kedua kaki depannya ke tanah. Dengan kuat, ia melepaskan serangan dahsyat. Pilar petir melesat dari tanah, menghantam monster kelabang itu. Serangan ini sangat merusak, membuat si kelabang jatuh ke tanah sambil kejang-kejang. Gerakan kelabang itu pun terhenti. Si kura-kura dengan sisa tenaganya bergerak mendekat. Namun, karena luka yang terlalu parah, ia pun ambruk tepat di atas tubuh kelabang. Melihat ini, karakter utama kita menyimpulkan, keduanya mati. Ini adalah kesempatanku, serunya sambil turun dari pohon. Ia langsung mendekati bangkai kelabang itu dan mulai melahapnya. Sebuah notifikasi terdengar. Host telah melahap monster iblis, kelabang racun darah. Level 3, memperoleh 30 poin evolusi. Membuka bakat taring racun darah. Seketika, taring karakter utama kita tumbuh lebih tajam dan dialiri racun mematikan. Karakter utama kita sangat gembira. 30 poin evolusi. Sekarang, ia mengalihkan perhatiannya pada bangkai kura-kura. Aku harus terus mendapatkan poin. Tanpa membuang waktu, ia pun mulai melahap kura-kura raksasa itu. Tak butuh waktu lama baginya untuk melahap seluruh kura-kura. Sekali lagi, panel sistem muncul di hadapannya. Host telah melahap monster iblis level 3. Kura-kura iblis duri besi memperoleh 33 poin evolusi. Membuka bakat, tubuh keras, tak tergoyahkan. Manhi bersorak kegirangan. Aku kaya raya. Tepat setelah itu, sistem kembali menampilkan notifikasi baru. Host telah berevolusi menjadi monster iblis level 2. 20 poin evolusi telah digunakan. Host kini dapat berevolusi menjadi iblis level 3. 30 poin evolusi telah digunakan. Anda telah mendapatkan gelar
Master, bakat yang dimiliki, taring racun darah, dan tubuh baja. Wujudnya kini telah berubah total. Sekali lagi, pilar cahaya turun dari langit, menyelimutinya. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Ukurannya kini menjadi 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan sisik-sisik berwarna merah mulai muncul di sekujur tubuhnya. Menatap wujud barunya, ia tak bisa menahan kagum. Jadi, inikah kekuatan monster iblis level 3? Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir di seluruh tubuh barunya. Aku merasa tak terkalahkan. Namun, tiba-tiba, sesosok siluman ular wanita muncul dari kedalaman hutan. Terdengar jeritan putus asa yang memecah keheningan. Mendengar itu, sang protagonis menoleh penasaran. Keributan. Apa itu? Mari kita lihat lebih dekat. Ternyata, sekelompok manusia liar tengah mengepung 3 wanita ular yang tak berdaya. Pemimpin mereka tertawa pongah. Lihat, 3 wanita ular langka ada di sini. Menjual mereka pasti akan menghasilkan banyak koin perak, ucapnya dengan seringai jahat. Ketiga wanita itu gemetar, ketakutan. Tiba-tiba, salah satu bandit merasakan hawa kehadiran yang aneh dan langsung waspada. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Dan dari balik bayang-bayang, muncullah seekor ular lucu yang ukurannya sedikit di luar nalar. Bagi sang protagonis, manusia-manusia ini tak lebih dari camilan sekali lahap. Ia pun muncul di hadapan mereka, membuat para bandit itu sontak bersiaga penuh. Melihat ini, sang protagonis berkata dengan nada dingin, "Letakkan pinggang kalian di bawah. Serahkan para wanita ular dan tanaman herbal itu. Maka akan kuampuni nyawa kalian. Jika tidak, kalian semua akan lenyap." Semua orang terkejut mendengar ancaman itu. Namun sang pemimpin, sambil mengangkat pedangnya, justru maju menyerang. Apa yang kalian takutkan? Dia hanyalah seekor ular, yang bahkan belum bertransformasi. Beraninya dia mengancam kita. Rasakan ini, teriaknya, sambil menebaskan pedang ke arah sang protagonis. Dentuman keras terdengar saat pedang itu menghantam sisiknya, memercikan api. Namun, sang protagonis tak bergeming sedikit pun. Ia justru balas mencengkeram tubuh bandit itu. Hanya kekuatan selemah ini, gumamnya. Ini bahkan tak lebih dari gelitikan. Dengan satu remasan ringan, tubuh bandit itu pun hancur. Setelah itu, ia menyemburkan racun mematikan ke arah sisa bandit. Mereka berteriak panik dan mencoba lari. Namun semua itu sia-sia. Kabut racun menyelimuti mereka semua. Dan dalam sekejap, tubuh mereka menguap menjadi debu. Setelah ancaman sirna, sang protagonis mendekati ketiga wanita ular. Salah satunya, si ular kuning, membungkuk hormat. "Kami dari klan Ular Naga Wanita berterima kasih pada senior karena telah menyelamatkan hidup kami." Lalu si ular hitam menimpali. Kekuatan senior sungguh luar biasa. Sejak kapan klan ular sekuat ini muncul di pegunungan tersembunyi yang berkabut? Ini sungguh mengagumkan. Sang protagonis tersenyum tipis. "Kalian bertiga tidak mengingatku? Aku adalah si loli tak berguna yang selalu kalian hina," ucapnya sambil melepaskan aura kekuatannya yang dahsyat. Mendengar ini, ketiga wanita itu terbelalak kaget. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Kau, si nomor 11? Seru si ular kuning. Si ular hitam menambahkan, "Tak kusangka kau yang akan menyelamatkan kami." Sang protagonis mendengus. "Siapa yang mau menyelamatkan kalian? Aku hanya mengincar tanaman obat itu. Mumpung suasana hatiku sedang baik, cepat pergi dari hadapanku." Mendengar itu, ketiganya segera membungkuk dan bergegas pergi. Sang protagonis kemudian menatap tumpukan tanaman obat di hadapannya. "Dengan semua herbal ini, poin evolusiku pasti akan meroket," gumamnya penuh harap. Dan benar saja, sistem langsung berbunyi. Notifikasi. Tuan rumah menyerap poin evolusi dari binatang iblis tingkat 4. Sebanyak 40. Notifikasi. Tuan rumah menggunakan 50 poin evolusi
untuk naik ke tingkat binatang iblis. Tingkat 5. Selamat. Tuan rumah telah mencapai ambang batas alam prajurit iblis. Promosi akan dimulai. 100 poin evolusi digunakan untuk naik ke prajurit iblis tingkat 1. Selamat, tuan rumah berhasil maju dan menerima hadiah utama. Proses kemajuan telah dimulai. Evolusi garis keturunan diaktifkan. Sang protagonis merasakan kekuatannya bergejolak. Evolusi akhirnya dimulai. Seketika, pilar cahaya agung turun dari langit, menyelimuti tubuhnya. Wujud sang protagonis mulai berubah drastis, bertransformasi menjadi makhluk yang menyerupai naga perkasa. Sepasang sayap megah terbentang dari punggungnya, satu terbuat dari air dan satu lagi dari api. Sistem pun kembali berbunyi. Selamat, tuan rumah telah membangkitkan garis keturunan ular terbang kuno dan memperoleh sayap air serta sayap api. Tash, makhluk legendaris pengendali 2 elemen, gumamnya. Tak percaya dan memiliki 2 sayap. Tapi tunggu, kenapa tubuhku jadi sebesar ini? Sesuai keinginannya, tubuh raksasanya kembali menyusut ke wujud kecilnya yang menggemaskan. Sekarang, aku adalah prajurit iblis. Katanya pada diri sendiri, aku berhasil berevolusi, membangkitkan garis keturunan Tash, dan memiliki sayap air serta sayap api. Sekarang, dalam ujian dewa dan iblis, tak akan ada masalah. Mari kita lihat, siapa yang masih berani meremehkanku? Tiba-tiba, sebuah formasi sihir raksasa muncul di langit. Sang protagonis menatapnya dengan heran, sekaligus waspada. Sesaat kemudian, sebuah pilar cahaya melesat turun dan menarik tubuhnya. Terdengar suara wanita yang agung menggema. Anak-anakku, waktunya telah tiba untuk menguji kekuatan kalian dan menjadi pahlawan sejati. Sang protagonis merasakan tubuhnya ditarik paksa. Apa yang sedang terjadi? Serunya, namun ia tak bisa melawan dan tersedot ke dalam formasi itu. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan sebuah arena di dalam gua raksasa. Di tengahnya, terdapat sebuah platform tempat formasi teleportasi itu berada. Di sampingnya, seekor ular ungu yang anggun berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Dia adalah sang induk, sosok yang terlihat sangat kuat. Wanita itu duduk dengan anggun di atas singgasananya. Lalu, satu persatu ular dari berbagai klan mulai muncul di sana. Mereka semua diteleportasi ke tempat itu. Di antara mereka, muncul sekelompok ular yang dipimpin oleh seekor ular jantan berwarna merah. Ia berteriak lantang, ujian dewa dan iblis. Akhirnya, dimulai. Begitulah. Setelah semua orang berkumpul, giliran sang protagonis yang muncul. Semua wanita ular yang ada di sana langsung menatapnya. Hei, jadi ini perkumpulan klan manusia ular, gumamnya santai. Tiba-tiba, wanita ular putih yang ia kenal menghampirinya. Nomor 11. Kau ternyata masih hidup. Namun, wanita ular hijau dengan cepat membekap mulutnya. Diam. Dasar sampah. Jaga bicaramu, bisiknya. Panik. Sambil mendekati sang protagonis, ia memperingatkan, jika sang dewi mendengar ucapan tidak sopanmu itu, kita semua bisa terbunuh. Saat hendak beranjak, tatapan tajam ular kuning menghentikannya. Ia berpesan, ingat baik-baik siapa dirimu yang sebenarnya. Aku pernah melihat wanita itu di hutan. Dia bertanya pada si tua. 11. Jika kau tak berubah sedikit pun, siapa yang akan kita selamatkan lebih dulu? Tiba-tiba, si ular ungu ikut bicara. Aku tahu, itu bukan lagi si 11 yang kita kenal dulu. Ular hitam pun menyahut. Benar sekali. Bagaimana bisa ular jantan lemah seperti si tua 11 itu menjadi begitu kuat? Melihat keributan ini, sang pahlawan hanya berpikir, kalian ini benar-benar berisik. Aku sudah tahu siapa yang harus kudukung. Dengar, akan ku beritahu, aku ini sudah mencapai level prajurit iblis. Dengan angkuh, ular hijau mencibir. Berhenti membual, kau sendiri yang seenaknya menyebut dirimu prajurit iblis. Mari kita mulai
Ujian pertama, bertahan hidup. Di sisi lain, ular merah menegaskan kata-kata itu dengan seringai. Bagaimana bisa makhluk ular putih rendahan sepertimu memimpin klan ular hijau? Kau bahkan membunuhnya. Tidakkah ini memalukan? Ucapnya, lalu tertawa terbahak-bahak bersama para pengikutnya. Sementara itu, ular hijau berkata dengan geram, "Sudah kubilang dari awal, buang saja sampah tak berguna itu secepatnya. Bunuh saja dia! Ini semua karena kakak terlalu baik hati. Sekarang, seluruh klan kita menjadi bahan tertawaan." Di tengah ketegangan itu, ular putih melangkah maju. Dia menatap sang pemimpin. "Bron kami tidak ada hubungannya dengan urusan internal klan ular. Tidak ada sangkut pautnya." Ibu Iblis Dewi Lis tersenyum misterius. "Anak-anakku, tunjukkan kekuatan kalian padaku." Dan dengan satu lambaian tangannya, seketika, ular putih berseru, "Ujian dimulai. Tahan tekanan spiritual ini dengan seluruh kekuatan kalian." Saat 21 detik berlalu, seseorang bergumam, "Aku bisa menahannya. Aku bahkan bisa membantumu." Tiba-tiba, sebuah tekanan tak kasat mata menghantam mereka semua. Dari atas, semua orang menjerit kesakitan. Tekanan luar biasa ini ternyata memancar dari dahi sang ibu iblis. Mari kita lihat, siapa di antara para ular betina ini yang akan berlutut lebih dulu. Seketika, semua orang lumpuh tak bisa bergerak. Namun, sang pahlawan kita masih berdiri. Walau terhuyung-huyung, dia masih bisa bergerak. Keringat membanjiri tubuhnya akibat tekanan dahsyat itu. "Inikah ujiannya?" gumamnya. "Mereka yang tidak kuat menahannya akan musnah." Seketika, dua ular betina menguap menjadi debu. Sang pahlawan terperangah melihat pemandangan mengerikan itu. Bahkan, beberapa ular betina dari klan putih juga lenyap. Menyaksikan semua itu, sang pahlawan bergumam, "Wah, ujian ini benar-benar brutal. Di bawah tekanan seberat ini, semua orang pasti akan tumbang." Lalu, sambil menatap sang pahlawan, ular putih mengakui, "Si tua 11 ternyata lebih kuat dariku. Dia mampu bertahan lebih lama." Sang ibu ular lalu berkata, "Waktunya hampir habis." Tekanan spiritual itu pun mulai mereda. Namun, satu kelompok ular betina lagi lenyap menjadi abu. Kita melihat ular hijau yang terluka parah. Dengan napas terengah-engah, ia berkata, Aku berhasil bertahan." Sang pahlawan menatap ular putih dengan takjub. Saat itulah, ibu ular angkat bicara. "Kekuatan kalian benar-benar mengesankanku. Itu membuatku sangat senang. Aku akan memberikan hadiah yang setimpal." Dan ia pun mengeluarkan 4 inti kekuatan. Merah, biru, hijau, dan kuning. Inti kuning mendarat di tangan wanita ular. Ia berkata, "Ini adalah korps wilayah laut yang hebat, milik klan ular mata merah kita. Hadiah ini cukup untuk menghidupi seluruh klan." Inti hijau jatuh ke tangan ular putih dari klan Hai. Ia berkata, Ini luar biasa. Kami mendapatkan wilayah peringkat B, sebuah korps yang bahkan lebih besar dari wilayahmu." Tepat saat itu, wanita ular putih kita menerima inti berwarna biru. Ibu ular mengumumkan, klan ular brown telah lulus ujian. Hadiah untuk si 11 adalah wilayah hebat peringkat D. Sudut bibirnya berkedut. Ular hijau langsung protes. "Kenapa hanya peringkat D? Wilayahnya bagus, tapi terlalu kecil." Mendengar ini, ular putih menenangkannya. "Ini sudah cukup. Yang penting, kita semua selamat." Sang ular kecil kita hanya mengamati dalam diam. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Tertulis, "Selamat, Ja. Anda telah menciptakan wilayah untuk klan Anda sendiri dan melampaui batas sistem. Hadiah spesial telah diperoleh. Silakan klaim wilayah Anda." Sang pahlawan tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Wow, hadiah karena melampaui batas sistem ini kelihatannya sangat luar biasa. Melihatnya,
Si ular hijau menatap tak percaya dan berkata, "Aku juga lulus ujian." Namun, sang pahlawan mengabaikannya dan langsung menghampiri ular putih. Ia berkata dengan antusias, "Kakak, ayo! Mari, kita segera pergi. Aku ingin melihat rumah baru kita. Aku sudah tidak sabar." Namun, langkah mereka dihentikan oleh pemimpin klan ular merah. "Tunggu!" serunya. Seketika, para prajuritnya mengepung mereka. Si wanita hijau langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Ular merah menjawab dengan angkuh, "Serahkan jalur spiritual kalian. Sebagai gantinya, aku akan memberimu kehormatan untuk mengabdi pada klan ular roh merah kami." Ular hijau meledak dalam amarah. "Siapa yang sudi mengabdi padamu? Tawaranmu menjijikkan." Pahlawan kita menatap mereka dengan dingin. Berpikir, bajingan ini benar-benar keterlaluan. Mereka mencoba merampas hadiah kita. Namun, ular putih menahan si ular hijau. "Tenang, Dewa Shenwu masih berada di sini. Apakah tindakanmu ini tidak menyinggung Yang Mulia? Atau kau memang sengaja memprovokasi kami?" Ular merah tertawa. "Omong kosong apa ini? Aku hanya mengagumi mereka." Ular putih membalas dengan tegas, "Kalau begitu, menyingkirlah dari jalan kami." Ular merah menyeringai, "Apa kau lupa aturan klan ular? Mereka yang bergaris keturunan tinggi berhak mengambil paksa mereka yang bergaris keturunan rendah sebagai budak. Dan kau tidak punya hak untuk menolak." Mendengar itu, sang pahlawan mengumpat, "Persetan! Jadi di klan ular ada sistem kasta sialan seperti ini." Kemudian, ular hijau maju ke depan. Ia berteriak, "Kakakku adalah ular dengan garis keturunan menengah. Jika ada yang harus diperbudak, kamilah yang akan memperbudak kalian." Ular merah tertawa meremehkan. "Hanya ular garis keturunan menengah berani menantangku? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu kekuatan sesungguhnya dari garis keturunan bangsawan." Seketika, ia melepaskan auranya. Cahaya merah meledak di sekelilingnya, membuat semua ular lemah gemetar. Ular hijau dari garis keturunan tingkat D itu bergumam gugup. Bagaimana semua ini bisa terjadi?" Ular hitam meratap pilu. "Habislah sudah riwayatku. Sementara si gadis rambut ungu hanya bisa menangis pasrah atas nasib mereka. Aku tidak mau jadi budak mereka." Ular kuning pun ikut menangis histeris. Si gadis ungu menambahkan, "Kudengar dia sudah mempermainkan banyak gadis. Mereka semua dipermainkan sampai mati." Tiba-tiba, ular merah bersujud di hadapan sang ibu suci dan memohon, "Wahai ibu suci Shemu, hamba mohon jadikanlah para wanita dari klan ular perkasa itu budak kami." Sang ibu suci menanggapi, "Garis keturunan yang lebih rendah. Permohonanmu dikabulkan." Mendengar itu, si ular merah tertawa jumawa. "Sudah sejak lama aku mengincar klan ular perkasa. Pertama, serahkan wilayah pengembangan kalian." Lalu, dia menunjuk sang protagonis. "Usir ular jantan jelek itu dari sini." Ular putih memeluk ular hijau sambil menangis terseduh-seduh. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada pilihan lain. Kita harus melawan mereka." Tepat saat itu, pahlawan kita yang imut maju dan berteriak marah, "Kalian para brengsek, kalian merebut hadiahku. Padahal Ibu Suci sudah menunjukku sebagai pemenang." "Tunggu dulu. Apa ini artinya? Aku bisa menjadikan kalian semua budakku karena garis keturunanku lebih tinggi?" Sang Ibu Suci tersenyum tipis. "Kau benar sekali." Mendengar ini, si ular merah tertawa terbahak-bahak. "Hah? Seekor ular liar rendahan sepertimu berani menantangku? Kau benar-benar cari mati." Ular lain dari klannya ikut mencemooh. "Bocah ular liar ini, beraninya dia bicara besar." Ular hijau panik. "Apa kau sudah gila? Garis keturunanmu hanya tingkat D." Ular putih pun berbisik, "Adik ke-11, cepat lari. Selamatkan dirimu, aku tidak akan lari." Jawab sang pahlawan dengan tenang, "Buka mata kalian lebar-lebar dan saksikan
Baik-baik. Seketika, dia mulai memusatkan kekuatannya. Cahaya kemasan menyilaukan terpancar dari dahinya. Sang pahlawan pun bertransformasi, menampakkan wujud aslinya yang agung. Menyaksikan itu, sang ibu suci terperangah. Itu garis keturunan tingkat surga. Senyum di wajah ular merah langsung membeku. Aura dahsyat dari ular naga surgawi mulai menyebar dan menekan semua orang di sekitarnya. Semua orang membeku karena terkejut. Ular putih berteriak kegirangan, adik ke-11 ternyata memiliki garis keturunan tingkat surga. Kita selamat. Ular hijau masih tak percaya. Bagaimana mungkin? Ternyata bocah itu bukan ular biasa. Sial. Aku sudah sering menindas adik ke-11. Apa dia akan balas dendam padaku nanti? Sementara itu, sang ibu suci tersenyum penuh arti. Menarik, ternyata ada keturunan ular naga di dekat sini. Ini bibit yang sangat unggul. Ular merah gemetar ketakutan. Klan ular naga surgawi. Ras legendaris itu. Bagaimana bisa makhluk sepertinya muncul di sini? Rasa takut yang luar biasa mulai merayap di hatinya. Aku harus membunuhnya sekarang. Selagi bisa, anggota klan sisik merah melepaskan serangan panah. Ular putih berteriak cemas, "Tuan, awas!" Serangan panah melesat ke arah sang pahlawan, tapi dia hanya berkata dingin, "Kalian yang menyerang lebih dulu." Aura pelindung khas klan ular langsung terpancar. Gelombang kejutnya yang dahsyat membuat pemimpin klan sisik merah terhempas ke tanah. Dia bangkit dengan ngeri. Kekuatan ini setara dengan level prajurit iblis. Ular putih dan ular hijau terkesima. Seberapa kuat sebenarnya adik ke-11 ini? Ya, dewa. Bukan hanya garis keturunannya yang kuat, tapi kultivasinya juga berada di level yang mengerikan. Dalam sekejap, klan sisik merah telah dilumpuhkan. Para anggotanya tergeletak tak berdaya di tanah, menderita luka yang sangat parah. Pemimpin klan ular merah memohon, "Kawan, bisakah kita berdamai?" Sang pahlawan menatapnya dingin. "Kau pikir ini waktunya untuk bercanda?" Dengan satu serangan, semburan api dahsyat melenyapkan semua anggota klan ular merah, mengubah mereka menjadi abu dalam sekejap. Sang pahlawan lalu berkata, "Siapapun yang berani meremehkan klan ular perunggu, keluarlah dan tunjukkan wujudmu." Semua klan ular yang lain gemetar ketakutan. Ketiga gadis itu langsung mengerubungi. "Tuan, Anda sungguh luar biasa." Sang pahlawan pun kembali ke wujudnya yang kecil dan imut. "Wujud ini lebih nyaman," katanya. Para wanita ular memeluknya erat. "Tuan, benar-benar yang terhebat." Melihat semua itu, sang ibu suci tersenyum. "Anak muda, kau benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan." Sambil berkata begitu, dia memunculkan sebuah inti berwarna merah. "Yang kuat berhak mendapatkan imbalan," katanya. Dia melemparkan inti itu ke arah klan sang pahlawan. Ular putih pun menangkapnya. Saat ular putih melihat inti itu, matanya terbelalak karena takjub. Ini luar biasa. Inti wilayah ini telah ditingkatkan." Para gadis lain berkata, "Kami akan menunggumu di sana." Mereka lalu membungkuk hormat. "Terima kasih atas berkah dari Ibu Suci." Setelah itu, adegan berpindah ke sebuah hutan, tempat di mana klan sang pahlawan telah tiba. Pahlawan kita muncul dalam wujud naganya yang agung. Dia mendarat dengan gagah di wilayah barunya. Seluruh hutan itu kini berwarna merah menyala. Ini semua berkat inti wilayah yang baru. Kedatangan sang pahlawan membuat para monster tikus raksasa berhamburan lari ketakutan. Tak lama, para ular lainnya tiba di sana. Wow, tempat ini luar biasa. Semua wanita ular terlihat sangat bahagia. Pahlawan kita kembali ke wujudnya yang imut. Ular kuning berkata dengan takjub, "Wow, energi spiritual di sini sangat kaya. Aku merasa hanya dengan bernapas saja, tingkat kultivasiku sudah meningkat pesat." Dia langsung memeluk sang pahlawan
dengan erat. Tuan ke-11, berkat Anda, akhirnya kami bisa tinggal di wilayah tingkat tinggi seperti ini. Nafas pahlawan cilik kita tersengal-sengal. Aku tak bisa bernapas, keluhnya di pagi hari. Mendengar rintihan itu, ular ungu langsung melesat. Minggir, lepaskan dia, serunya, sambil merebut sang pahlawan dari cengkeraman ular hitam. Digenggamnya tangan sang pahlawan, memulai aksinya. Sesaat sebelum beranjak, ia berbisik, "Hei, 11 tua, kau tidak akan kabur kan malam ini? Tidurlah di sarangku yang hangat. Akan kupijat dirimu." Ia lalu menuntun tangan sang pahlawan ke wajahnya, membuat pahlawan kita yang lugu itu seketika merona. Apa daya bocah malang itu? Ia hanya bisa pasrah. Tapi ular hitam tak tinggal diam. "Jangan dengarkan dia," sergahnya. "Dengar, sarangku jauh lebih besar dan hangat. Malam ini kita tidur bersama," rayunya. Tak mau kalah, ular hitam dan ular kuning pun ikut mendekat. Keduanya berebut untuk membawa pahlawan menggemaskan itu menantang ular ungu. "Tidur denganku?" "Tidak, denganku," pekik mereka. Saling tarik. Menyaksikan drama ini, sang pahlawan hanya bisa menyeringai licik dalam hati. Tiba-tiba, ular hijau muncul, menengahi. "Hentikan, kalian ini membuat malu si tua sebelah saja." Mendengar itu, pertengkaran mereka malah semakin menjadi-jadi. Ular hijau hanya bisa terpaku, kaget melihat tingkah mereka. Ia menatap ke arah sang pahlawan, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dengan gugup ia berkata, Jangan salah paham. Kali ini, kau memang pantas mendapat pujian. Wajar jika mereka ingin melayanimu. Tapi, kau belum dewasa. Latihan sembarangan bisa berbahaya bagi jantungmu." Lanjutnya cemas. Mendengar itu, ketiga ular lainnya sontak tertawa terbahak-bahak. Melihat reaksi mereka, wajah ular hijau memerah karena malu. Sang pahlawan menatapnya dan berkata, "Kalian semua ini dasar munafik." Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Perhatian semua orang teralihkan pada kedatangan ular putih yang anggun. Ia berbalik dan berkata, "Sudah cukup, lakukan sebelum hari gelap." Mendengar perintahnya, semua ular serentak menjawab, "Baik, ayo pergi." Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di tempat lain, mereka semua berkumpul dan mulai membangun sebuah rumah bersama. Menyaksikan semua ini, sang pahlawan bergumam dalam hati, "Aku tak punya waktu untuk tenggelam dalam kelembutan ini. Saatnya memeriksa sistem dan mengambil hadiahku." Seketika, ia mengubah wujudnya dan melesat terbang. Tak lama kemudian, ia tiba di puncak sebuah gunung berapi aktif. Di gunung itu, terdapat sebuah gua yang dialiri lahar panas. Tanpa ragu, sang pahlawan langsung masuk ke dalamnya. Begitu tiba di dalam, sebuah kolam lava terhampar di hadapannya. Dan tepat di tengahnya, ada sebuah nyala api aneh yang bersinar berbeda dari magma di sekitarnya. Seketika, pandangan sang pahlawan terkunci pada api itu. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi dari sistem muncul. Sistem api roh emas cair, level Jenderal Iblis. Ini adalah api roh bela diri tingkat tertinggi. Kekuatan yang luar biasa. Jika menampung kelima elemen dasar pada level yang sama dan berhasil mengumpulkan api rohnya, kau akan memiliki tubuh tempur terkuat di antara ras iblis, yaitu tubuh 5 roh elemen. Tubuh 5 roh elemen. Gumam sang pahlawan takjub. "Wow, ini keren sekali." Pantas saja, ini hadiah dari sistem. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sang pahlawan langsung melahap api roh itu. Seketika, kekuatan dahsyat menjalari tubuhnya. Untuk mengujinya, sang pahlawan menciptakan bola api, lalu melemparkannya ke arah sebuah batu besar. DUARR. Ledakan besar terjadi, memenuhi gua dengan asap tebal. Ketika asap menghilang, batu besar itu telah hancur berkeping-keping. Melihat hasilnya,
Mata sang pahlawan berbinar. Wow, ini baru satu api, tapi sudah secercah harapan untuk 5 roh elemen. Jika aku berhasil mengumpulkan kelimanya, aku bisa menciptakan tubuh roh elemen dan terbang lebih tinggi. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tunggu, apa ini? Ia baru sadar. Api roh emas yang menyatu dengannya secara otomatis mulai menyerap energi spiritual dari magma di sekitarnya. Energi spiritual yang luar biasa dari seluruh gua tersedot ke arahnya. Dalam sekejap, aura api dahsyat berkobar menyelimuti tubuh sang pahlawan. Kekuatannya meningkat drastis. Notifikasi sistem pun muncul. Tuan rumah memiliki 2000 poin evolusi. Digunakan untuk naik pangkat dari iblis level 2 menjadi prajurit. Sistem. Tuan rumah telah naik ke level prajurit iblis tingkat 3, menggunakan 3000 poin evolusi. Seketika, tubuh sang pahlawan mengalami perubahan. Ukurannya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Merasakan perubahan ini, sang pahlawan mengepalkan tangannya. Ya, perasaan menjadi kuat ini sungguh luar biasa. Tapi, poin evolusi yang dibutuhkan untuk naik level sekarang sangat tinggi. Bahkan 100 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Setelah itu, ia melesat keluar dari gunung berapi. Di belakangnya, seluruh magma di dalam gunung itu menghilang karena api spiritualnya telah padam. Sementara itu di sisi lain, para gadis ular masih sibuk membangun sarang. Namun tanpa mereka sadari, beberapa sosok wanita misterius mengawasi dari kejauhan. Seorang wanita berkata, "Hei, gadis putih, gadis hijau, jadi kalian menyusup ke wilayah kelas A. Ya, pencarian kami berakhir di sini. Sudah berapa lama kami mencari kalian?" Ular hijau menatap mereka dan menyapa. Bibi pertama, bibi kedua, bibi ketiga. Namun, ular putih tidak terlihat senang sama sekali melihat mereka. Salah satu bibi berkata, "Bukankah kalian dikirim untuk lolos dari ujian Sang Dewi, menjadi budak di klan ular sisik hitam?" Mendengar itu, wanita berpakaian hitam menatap tajam. "Jangan bicara sekasar itu," sahutnya. "Kami, keturunan klan ular hitam, hanya menggunakan pengecualian dari klan ular sisik hitam demi memastikan kelancaran ujian Sang Dewi." Lalu ular putih bertanya, "Bagaimana kalian bisa menemukan kami di sini?" Wanita berpakaian hitam itu menjawab, "Apa kau lupa? Kami adalah utusan dari klan ular kekar, garis keturunan paling agung di antara yang lain. Kami datang menemuimu untuk mencarikan pasangan yang paling pantas untukmu." Mendengar itu, si ular hijau menyahut, "Oh, jadi kalian juga ingin menjual kami?" Dengan geram, si ular putih membalas, "Kami tidak butuh itu." Belum sempat mereka berdebat, wanita berbaju hijau itu berkata, "Sebaiknya kau maju saja. Jangan menolak. Tuan muda dari klan ular sisik hitam telah membawa 18 hadiah pertunangan. Dengan penampilan dan kualifikasimu, kau pasti akan terpilih. Jika itu terjadi, seluruh klan ular perunggu kita akan berada di bawah perlindungannya." Tiba-tiba, sang pahlawan muncul dalam wujud mungilnya dan menyela, "Kalian sendiri punya banyak bibi tua di sini. Kenapa tidak kalian saja yang menjadi selirnya? Beraninya kau merendahkan tuan muda klan ular sisik hitam." Wanita berbaju hitam itu menatap tajam sang pahlawan. "Dari mana asalmu? Bocah tak tahu aturan? Kau hanyalah seekor ular liar. Beraninya ular rendahan sepertimu ikut campur." Sang pahlawan menjawab dengan tenang, "Aku juga bagian dari klan ular kekar. Aku adalah anggota resminya. Aku baru saja mendapatkan keanggotaanku di hari ke-100. Mendengar itu, para wanita berbaju hitam tertawa mengejek. Garis keturunan klan ular kekar hanya diwariskan pada ular betina, tidak akan pernah diberikan pada ular jantan sepertimu. Sang pahlawan mendekat dan berkata dengan nada meremehkan, "Sepertinya kalian ini katak dalam tempurung." Ular putih pun mulai terlihat ragu. Melihat itu, sang pahlawan menatap mereka dengan heran. Akhirnya, ular putih mengaku,
adik ke-11. Sebenarnya, kau adalah anak yang kupungut. Aku menemukanmu di hutan dalam wujud sebutir telur. Seketika, tawa para bibi itu meledak. Wanita berbaju ungu pun angkat bicara dengan sinis. Ling, maksudmu, kau adalah ibu dari si adik ke-11 ini? Wah, seorang ibu yang membesarkan bayi yang sangat cantik ya? Hahaha, aku bisa mati karena tertawa. Ia menatap sang pahlawan dengan pandangan menghina. Jadi, kau cuma anak haram yang asal-usulnya tidak jelas? Dan kau mau melindungi anak haram ini? Bibi hijau ikut menimpali. Dengarkan saranku. Tuan muda sudah mencapai kedewasaannya. Dia bahkan sudah menjadi jenderal iblis tingkat menengah dan pewaris seluruh klan ular sisik hitam. Menjadi selir dari tuan muda adalah berkah yang luar biasa. Jika kau melayaninya dengan baik, kau pasti akan mendapat imbalan besar. Kau bahkan mungkin akan dihadiahi sebuah wilayah kecil. Tiba-tiba, si ular hijau maju dan berkata, "Tidak perlu. Klan ular kekar sudah memilikinya sejak awal. Wilayah ini adalah milik kami, tepat di bawah tanah yang kalian pijak saat ini." Mendengar itu, ketiga bibi itu ternganga kaget. "Apa wilayah?" seru bibi berbaju hitam. "Kau bilang tanah tandus ini adalah wilayah milik klan ular?" "Kakak Dabai, memangnya kau sudah mencapai level berapa?" Dengan sedikit ragu, ular putih menjawab, "Aku, iblis, tingkat 5. Jawaban itu membuat para bibi terbelalak. Si bibi hijau bergumam tak percaya. "Iblis tingkat 5. Sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan wilayah? Andai saja kami tahu ujiannya semudah ini. Jika tahu begini, untuk apa kami repot-repot menjual diri?" Bibi ungu tersenyum licik. Bayangkan energi spiritual yang melimpah di sini dan sumber daya yang tak terbatas jika kita bisa menguasainya. Mendengar itu, ketiga bibi itu saling berpandangan. Niat jahat mulai terpancar dari mata mereka. Bibi berbaju hitam lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana inti wilayah ini?" "Dabai, apakah kau sudah mengikatnya sebagai tuanmu?" Mendengar pertanyaan itu, sang pahlawan kecil menyahut, "Benda ini belum mengakui siapapun sebagai tuannya. Aku bisa merasakannya." Wajah bibi berbaju hitam langsung berseri-seri. "Bagus sekali. Kau belum mengikatnya." Mendengar itu, ular hijau bertanya, "Curiga, apa yang kalian rencanakan?" Bibi hijau menjawab dengan angkuh, "Kau itu terlalu kecil dan lemah. Sementara kami bertiga adalah prajurit iblis. Demi masa depan klan ular, serahkan inti wilayah itu pada kami." Bibi ungu menambahkan, "Sumber daya di wilayah ini cukup untuk membawa kami ke tingkat selanjutnya." Ular hijau membalas dengan marah, "Jadi kalian ingin menjadi jenderal iblis?" Ular putih pun murka. "Kalian bahkan tidak pernah bermimpi bisa mendapatkan wilayah setingkat ini. Semua ini adalah berkat adik ke-11. Ular lain tidak punya hak untuk mengendalikannya." Mendengar itu, ketiga bibi itu saling menatap sinis. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Bibi ungu berkata, "Hanya karena bocah haram yang bahkan tidak bisa berubah wujud ini?" Mata sang pahlawan berkilat marah. "Apa yang baru saja kau katakan?" Bibi hitam melepaskan auranya yang menekan. "Sepertinya kau tidak mau diajak bicara baik-baik. Kalau begitu, kalian harus membayarnya. Serahkan inti wilayah itu. Suka atau tidak suka?" Ketiganya serempak melepaskan aura mereka ke arah sang pahlawan. Melihat itu, ia hanya mendengus. "Hayam pihak, jika tidak bisa menang berdebat, kalian menggunakan kekerasan. Apa kalian pikir bisa merebutnya dariku?" Tanpa basa-basi, sang pahlawan menembakkan serangan energi. Serangan itu melesat cepat ke arah para bibi. "Sial! Dia, prajurit iblis tingkat 3. Mereka bertiga langsung terpental oleh serangan itu. Setelah terkena hantaman, mereka jatuh terkapar. "Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak bisa menahan satu serangannya pun." Mereka bertiga terluka parah. Sang pahlawan menatap mereka dengan dingin. "Hanya seginikah kekuatan yang kalian banggakan?" Ular hijau terpana
melihat kekuatan adiknya. Adik ke-11, kau berhasil melewati batas lagi. Ketiga bibi itu merangkak, mendekat. Dengan nada memohon, mereka berkata, Dabai, tolong jangan bunuh kami, ampuni kami. Dabai, aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Namun, ular putih hanya menatap mereka dengan tatapan sedingin es. Adik ke-11, habisi mereka. Ular putih yang pendengarannya terganggu menatap si tante berjubah hitam yang menyeringai licik. Dasar ular licik berdarah dingin. Kau pikir bisa lolos dari wilayah ini setelah membunuh kami semua? Sang protagonis hanya tersenyum sinis sambil menggerakkan ekornya. Apa maksudmu, Nyonya Hitam? Sepertinya kalian yang tak bisa melindungi diri. Tante itu menggeram. Aku sudah mengirim sinyal dengan teknik rahasia garis keturunan. Berita ini telah sampai ke klan Ular Sisik Hitam. Para prajurit dari klan Ular Sisik Hitam akan segera tiba. Dan saat itu, kau akan merasakan kematian 100 kali lebih menyakitkan. Namun, belum selesai ia tertawa, sebuah serangan kilat tiba-tiba melesat, menghantam si tante berjubah hitam dengan telak, hingga pakaiannya hancur berkeping-keping di udara. Ayo kita pergi! Serangan dahsyat barusan sudah pasti dilakukan oleh si ular kecil yang imut itu. Tak perlu diragukan lagi. Sang pahlawan pun muncul di hadapan mereka, lalu berkata dengan nada meremehkan, kalian semua sangat lemah dan lebih bodoh lagi. Mendengar itu, para tante itu hanya bisa gemetar ketakutan. Mereka menatap sang pahlawan dengan ngeri. Melihat reaksi mereka, si pahlawan kecil bertanya dengan polos, ada apa? Kenapa kalian terlihat ketakutan? Ular kuning pun panik dan berkata, gawat! Dia benar-benar sudah mengirimkan berita itu ke klan ular Sisik. Ular ungu ikut menambahkan dengan gugup. Benar, dan dia adalah pendukung dari sekte iblis. Klan yang sangat kuat. Jika mereka sampai menyerang kemari, kita semua akan habis. Sang pahlawan yang mendengar percakapan mereka hanya tertawa. Hei, kenapa kalian begitu takut? Bukankah masih ada aku di sini? Ular hijau menimpali. Kau tidak mengerti. Ada perbedaan besar antara prajurit iblis dan jenderal iblis. Meskipun kau memiliki garis keturunan surgawi yang luar biasa, tanpa kultivasi puluhan tahun, kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang jenderal iblis. Kau tak akan pernah mencapai level mereka. Kemudian, ular putih angkat bicara. Komandan Korps Wilayah memiliki periode perlindungan selama 1 bulan setelah dilantik. Kita bisa memanfaatkan bulan ini untuk memikirkan cara lain. Tiba-tiba, seekor anggota klan ular maju dan berkata, atau bagaimana kalau kita kabur saja? Mendengar itu, seekor ular dari suku kulit putih menggeleng ketakutan. Jangan, ada prajurit manusia di luar sana yang secara khusus memburu para wanita ular pengembara. Jika kita sampai jatuh ke tangan mereka, nasib kita akan lebih buruk dari kematian. Ular hitam pun menoleh pada gadis di sebelahnya dan bertanya, apakah itu benar? Ular hijau menjawab dengan putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seluruh klan ular itu kini diliputi rasa takut, dan sang protagonis hanya mendengarkan dalam diam. Cukup! Bentaknya dengan marah. Ular hijau terkejut dan berkata, jangan marah. Protagonis kita memotong. Dengar, aku punya rencana. 1 bulan adalah waktu yang sangat lama. Sekarang, perhatikan hutan lava itu. Ular putih melanjutkan. Inti dari wilayah ini harus segera diperbaiki. Sang pahlawan mengangguk. Baiklah, beberapa saat kemudian, ular putih mengeluarkan inti berwarna merah dari dahinya dan menyerahkannya pada sang pahlawan. Tanpa ragu, sang pahlawan membuka mulutnya dan langsung menelan inti merah menyala itu. Seketika, sebuah layar transparan muncul di hadapannya. Panel sistem itu menampilkan semua lokasi sumber daya yang ada di wilayah ini, lengkap dengan segala informasinya. Sang pahlawan kemudian menoleh ke arah ular putih dan berkata, aku sudah mengambil kebun ginseng 100 tahun dan batu roh penyempurnaan tingkat 1. Sekarang,
Seluruh sumber daya di hutan Molton ini seharusnya sudah terlihat sepenuhnya. Panggil semua saudari kalian. Aku akan membawa kalian berburu iblis untuk menaikkan level. Ular putih pun maju selangkah. Dia berkata pada sang pahlawan, "Kami bertiga sudah berdiskusi selama 1 bulan ini. Seluruh sumber daya di wilayah ini bebas kau gunakan. Ambillah sesukamu." Sang pahlawan tersenyum. "Kakak, sepertinya kau masih khawatir tentang klan ular sisik hitam." "Ya," ular putih menjelaskan. "Gunung Mistihiden itu penuh dengan iblis. Pada malam hari, wilayah seorang jenderal iblis akan bersinar terang seperti kunang-kunang. Meskipun mereka bukan anggota klan ular sisik hitam, keberadaanmu yang kuat pasti akan menarik perhatian binatang iblis lainnya. Kau memiliki garis keturunan surgawi. Satu-satunya cara adalah dengan menjadi jenderal iblis secepat mungkin untuk melindungi wilayah ini. Jika kau berhasil menjaga kami semua, pasti bukan masalah besar bagimu. Selama kau memberi kami tempat untuk hidup, kami sudah lebih dari puas." Sungguh, ini pertama kalinya sang pahlawan bertemu karakter yang begitu cerdas dan strategis. Setelah mendengar semua itu, sang pahlawan tertawa. "Hei, kakak yang baik, kau terlalu meremehkanku." Tiba-tiba, wujud sang pahlawan mulai berubah drastis. Melihat perubahan itu, ular putih hanya bisa menatap dengan mata terbelalak penuh keheranan. "Perhatikan baik-baik," kata sang pahlawan. "Hari ini akan kutunjukkan pada kalian apa itu kekuatan yang sesungguhnya." Usai berkata begitu, ia langsung melesat terbang ke angkasa. Ular putih yang melihatnya segera menyusul, lalu mendarat dengan anggun di punggung sang pahlawan yang kini membawanya terbang menuju satu arah. Adegan pun beralih, memperlihatkan sebuah hutan magma yang membara. Seekor monster garis batu api terlihat sedang waspada, merasakan kehadiran yang mengancam. Di saat yang sama, protagonis kita mendarat dan melepaskan aura kekuatannya yang dahsyat. Monster garis batu api itu langsung merasakan aura sang pahlawan. Ia bergerak mendekat, namun terhenti seketika saat melihat wujudnya. Sang pahlawan menyalurkan kekuatan pada ekornya, lalu melancarkan serangan mematikan. Hantaman itu menghantam si monster, membuatnya terlempar dan tewas seketika tanpa sempat melawan. Monster itu benar-benar tak diberi kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Ular putih yang menyaksikannya hanya bisa ternganga. "Ya Tuhan, level 11. Tapi dia baru saja membunuh monster iblis tingkat 95. Dalam sekejap." Tidak heran dia memiliki garis keturunan surgawi. Meskipun dia hanya seorang prajurit iblis tingkat 3, kekuatan murninya sungguh luar biasa. Mendengar penjelasan si ular putih, sang pahlawan pun bertanya, "Lalu, apa yang membuat benda ini begitu istimewa?" Ular putih lalu menunjuk pada sebuah ramuan merah yang langsung dicabut oleh sang pahlawan dari tanah sambil berkata, "Kakak, ambillah cabang mata merah ini." Ia pun menyerahkan ramuan berharga itu kepada ular putih. Tanpa ragu, ular putih langsung melahapnya. Seketika, kekuatan dahsyat menjalari tubuhnya, memberinya dorongan energi untuk melancarkan serangan balasan. Ia pun mengambil ancang-ancang, lalu meluncurkan serangan dahsyat yang menghancurkan pepohonan di hutan merah. Dalam sekejap, melihat ini, sang pahlawan bergumam, "Baiklah, kalau begitu," ular putih berseru girang, "Adik ke-11, ini luar biasa. Aku berhasil menembus ke level binatang iblis." Mendengar itu, sang pahlawan segera menelan garis api miliknya. Seketika, notifikasi dari sistem pun muncul. Tuan rumah telah mengonsumsi monster iblis tingkat 5, memperoleh 500 poin evolusi. Tuan rumah, prajurit iblis level 4, dibutuhkan 4.000 poin evolusi untuk peningkatan berikutnya. Tuan rumah telah membuka talenta baru, jurus lava. Kemampuan ini dapat memberikan efek setrum pada musuh selama 3 detik. Sang pahlawan tersenyum puas. Akhirnya, skill baru dengan efek setrum yang sangat berguna, pikirnya dalam hati. Kekuatan sang pahlawan
kembali meningkat pesat. Sistem kembali memberitahu, tuan rumah kini memiliki pola naga, skill tubuh zirah besi, dan tangisan lava beracun telah bermutasi menjadi asap anti-zirah. Asap anti-zirah adalah skill pasif. Skill ini berpeluang memberikan efek setrum selama 3 detik dan akan menumpuk efek racun mematikan pada setiap serangan. Sang pahlawan tertawa girang mendengarnya. Sialan, menyerangku dengan kemampuan pasif ini sama saja dengan bunuh diri. Itu artinya, siapapun yang berani menyentuhnya akan otomatis terkena racun. Sambil mengeluarkan peta, ia mulai memikirkan target selanjutnya. Aku masih butuh 5.000 poin evolusi lagi untuk menjadi prajurit iblis tingkat 5. Gumamnya, tapi semua monster kuat di sekitar sini sudah kuhabisi. Ular putih yang mendengar itu tersenyum dan berkata, Hei, adik ke-11, kecepatan peningkatan levelmu benar-benar gila. Sang pahlawan menyahut, sudah kubilang kan, elemen api tak butuh banyak sumber daya untuk berkembang. Ular putih kemudian menyentuh dahinya sendiri. Dari sana, sebuah kantung penyimpanan ajaib pun muncul. Saat aku kembali nanti, aku akan berbagi ramuan spiritual ini dengan para saudari. Katanya, sang pahlawan mengangguk. Tiba-tiba, sistem kembali muncul. Peta wilayah diperluas 20 km dari sini. Terdeteksi buah roh dengan garis keturunan langka. Harap segera tiba di lokasi. Terkejut, sang pahlawan langsung melesat ke angkasa. Seketika, pemandangan pun beralih. Di tengah sebuah kolam terpencil, tampak sebuah buah berbentuk teratai yang diselimuti kobaran api biru yang menyala-nyala. Dan jauh di bawah permukaan air, seekor reptil raksasa dengan satu mata terlihat sedang berjaga. Ternyata, bukan hanya mereka yang mengincarnya. Berbagai klan iblis dari suku lain telah berkumpul di sana. Tiba-tiba, buah itu melepaskan aura yang sangat kuat. Tak lama kemudian, sang pahlawan dan ular putih pun tiba. Sang pahlawan, dalam wujud kecilnya yang menggemaskan, bertengger manis di bahu ular putih. Melihat situasi genting itu, ular putih berbisik, Adik ke-11, ayo kita mundur. Tempat ini sudah di luar wilayah kekuasaan Ibu Ular. Ini adalah tanah tak bertuan dan sangat berbahaya. Namun sang pahlawan menjawab, Kakak, lebih baik kau pulang duluan. Aku harus mendapatkan api inti bumi itu. Itu bukan buah biasa, melainkan api murni. Aku harus menemukan cara untuk menyerapnya. Terobosanku selanjutnya bergantung pada api ini. Ucapan itu menarik perhatian sesosok manusia kura-kura tua. Begitu pula dengan para iblis lain yang mengamati dari kejauhan. Melihat semua tatapan tertuju pada mereka, ular putih berbisik cemas, adik ke-11. Sepertinya mereka semua mendengar ucapanmu. Saat itulah, seekor iblis babi yang sedang melahap daging angkat bicara dengan mulut penuh. Dari mana datangnya cacing kecil ini? Berani-beraninya dia menginginkan benda spiritual. Ejeknya, semua yang ada di sini adalah iblis tingkat jenderal. Bocah itu bahkan tak punya level. Mendengar hinaan itu, sang pahlawan membalas dengan tatapan tajam. Dari mana datangnya si kepala babi sialan ini? Napasmu lebih bau dari omong kosongmu, sindir sang pahlawan, menyiratkan bahwa si iblis babi hanya besar mulut. Ular putih segera menahannya. Adik ke-11. Tenang, klan iblis babi, klan rubah, dan klan ular adalah 3 penguasa besar di pegunungan tersembunyi ini. Kita tak bisa bersaing langsung dengan para jenderal iblis itu. Harta karun ini hanya akan menjadi milik mereka yang paling beruntung. Tiba-tiba, seorang wanita rubah muncul. Sambil membuka kipasnya dengan anggun, ia berkata, Aku sudah memperhatikan anak muda ini, sungguh luar biasa. Dia punya bakat terpendam. Mungkin dialah yang terpilih. Anak muda, ambillah benda itu, kami semua akan mendukungmu. Hiam piha, rubah licik itu sedang mencari umpan lagi, cibir iblis pohon. Lalu, iblis kura-kura menambahkan, semua orang di sini tahu akal bulusmu. Ia lalu menoleh pada sang pahlawan.
Maju saja, anak muda. Dukungan moral kami selalu menyertaimu. Tokoh utama kita hanya bisa tersenyum masam mendengarnya. Dasar sekumpulan rubah tua licik, pikirnya dalam hati. Sementara itu, iblis babi kembali bicara sambil mengunyah. Jangan besar kepala, bocah. Bahkan kadal Wu Yuxing yang sedang sekarat itu bisa dengan mudah membunuh 10 makhluk rendahan sepertimu. Mendengar itu, sang pahlawan justru tersenyum licik. Ternyata si kepala babi ini cukup baik juga, pikirnya. Jadi, kadal penjaga itu terluka parah dan sekarat ya. Kadal? Sekarat. Bukankah itu artinya poin pengalaman gratis yang sudah terhidang di depan mata? Sambil berkata begitu, ia melompat turun dari bahu ular putih. Ayolah, para seniorku sekalian. Aku akan cari tahu untuk kalian. Ular putih itu terus merayu, mencoba menghentikan sang pahlawan yang bimbang. Sementara suasana mulai bergeser ke arah yang lebih intim. Namun 11 tua, sang pahlawan tak lagi mendengarkan kata hatinya. Akhirnya, ia menyerah pada sang iblis ular, menyembunyikan wajahnya yang memerah di balik telapak tangannya. Sang iblis tertawa melihat tingkahnya. Tak kusangka, di dunia ini benar-benar ada makhluk sepolos dan semanis dirimu. Mungkin kita bahkan bisa membuat seorang bayi. Bagian selanjutnya akan tayang besok, tentu saja setelah adegan ini. Banyak dari kalian yang bertanya, apakah ini manusia atau anime? Tapi ini adalah bagian dari keduanya. Kalian bahkan tidak akan menemukannya di tempat biasa. Ini adalah perpaduan antara anime dan manhwa. Kalian bisa lihat bagaimana gambarnya dibuat. Karena ini sudah dalam bentuk animasi. Sumbernya sendiri kutemukan dari berbagai aplikasi di Tiongkok. Akhirnya, aku pun selesai menyunting video ini untuk kalian semua. Potongan gambar ini bahkan kuambil dari sebuah reel. Sejujurnya, aku sempat berpikir, mungkin suatu saat nanti, aku ingin menjadi manusia berwujud ular. Sembari menjelaskan, akan kutambahkan adegan ini.